berjumpa lagi di channel Anime Lovers. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang pertarungan Mihawk versus Shiryu. Siapa yang akan menang? Dalam dunia One Piece, ada cukup banyak pendekar pedang yang diketahui memiliki kemampuan yang hebat. Di antaranya ada Mihawk dan Shiryu, dua karakter yang populer dalam serial manga dan anime One Piece. Keduanya punya nama besar dan terkenal akan kehebatan dan kekuatannya. Namun, di antara Mihawk dan Shiryu, siapa sih yang lebih kuat dan hebat? Jika mereka bertarung, siapa sih yang akan keluar sebagai pemenang? Sebelum membahas soal itu, Mimin akan membahas terlebih dahulu kekuatan dan kemampuan keduanya yang sudah diketahui sampai sejauh ini. Mihawk, pria dengan julukan si mata elang ini, dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Dengan gelar yang membanggakan tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa kemampuan Mihawk dalam berpedang tak lagi bisa diragukan. Pertarungan demi pertarungan tentu telah ia lewati pada masa lalu, sehingga Mihawk bisa berdiri di posisi seperti sekarang ini. Mihawk memiliki keahlian berpedang yang sangat hebat, dengan kekuatan serta kecepatan yang baik. Dengan satu tebasan Mihawk dari jarak jauh, bisa menghasilkan suatu serangan kuat dan terarah. Seperti saat ia mencoba menyerang Shirohige pada perang puncak Marineford yang ditahan oleh Jozu. Meski dengan pedang berukuran cukup besar, Mihawk terlihat tak kesulitan melawan Vista pada perang puncak Marineford. Meski pedang Vista punya ukuran lebih kecil dibanding pedang Mihawk, selain kemampuan pedang yang hebat, dirinya juga punya mata yang tajam. Terbukti saat Mihawk mampu melihat dengan jelas gerakan cepat Luffy dengan dua matanya. Berdasarkan Wave Record Databook Mihawk yang baru-baru ini dirilis, terungkap kalau Shanks telah menjadi Yonko saat berduel dengan Mihawk pada 12 tahun lalu. Ini menjawab mengapa Shirohige begitu mengagumi duel antara dua karakter tersebut. Mihawk diberi julukan sebagai pendekar pedang terbaik sejauh ini karena belum ada pendekar pedang manapun yang bisa melampaui kemampuan berpedangnya. Hal ini menjawab bahwa kekuatan Mihawk sebanding dengan Akagami Shanks yang merupakan seorang Yonko. Saat ini, Mihawk hanya dikonfirmasi memiliki dua haki saja. Bushoku Haki terlihat saat dia mengajarkan Zoro untuk menggunakan haki agar pedangnya terlindungi, dan Ken Bunshoku Haki telah terkonfirmasi oleh Oda Senko sendiri. Soal Hosoku Haki atau Haki Raja, yang ini belum ada konfirmasinya apakah Mihawk bisa atau tidak. Untuk haki jenis ini memang hanya dimiliki orang-orang tertentu saja. Namun, jika Katakuri atau Doflamingo saja memilikinya, maka bisa dipastikan Mihawk bisa menggunakannya, walaupun kemungkinannya kecil. Pedang yang dipakai Mihawk bernama Yoru, dan merupakan pedang hitam, atau yang disebut juga Kokuto. Model pedangnya ada kemiripan dengan longsword Eropa. Yoru bisa dikatakan bukan pedang sembarangan. Pedang yang digunakan oleh pendekar pedang terkuat ini masuk dalam kelas pedang 12 Saijo Wazamono. Diketahui dalam dunia One Piece terdapat kelas-kelas pedang, di mana 12 Saijo Wazamono adalah kelas pedang paling tajam dan berkualitas terbaik di dunia. Kemampuan berpedang yang hebat dan pedang yang bagus, keduanya dimiliki oleh Mihawk, menjadikannya sebagai pendekar pedang yang mengerikan karena sangat kuat. Pada masa lalu, Mihawk merupakan rival Shanks si rambut merah. Namun, karena kondisi Shanks yang telah kehilangan satu lengan, membuat keinginan Mihawk untuk kembali bertarung dengannya telah hilang. Mihawk tak lagi tertarik berduel dengan Shanks. Shiryu. Selain Mihawk, Shiryu juga adalah pendekar pedang yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang hebat. Mantan kepala sipir di penjara Imperial Down itu sangat ditakuti banyak tahanan karena gemar menyiksa dan membunuh. Jelas, kekuatan dan kekuasaan Shiryu ia pakai untuk memuaskan keinginan jahatnya. Shiryu bahkan sempat dikurung di penjara level 6 Imperial Down. Penting untuk diketahui bahwa level 6 adalah tempat di mana para tahanan terkuat dan paling berbahaya dikurung. Saat Shirohige membobol penjara Impel Down, Shiryu dibebaskan oleh Magellan untuk melawan Kurohige dan orang-orang yang memberontak. Tapi sayangnya perintah itu diabaikan oleh Shiryu dan dia malah menolong Kurohige yang telah kena racun dari Magellan. Bagi Shiryu, ia sudah lama menanti kesempatan macam itu, bisa bertemu dengan orang seperti Kurohige. Shiryu memiliki julukan of the Rain atau Shiryu Sang Hujan, dan kemampuannya dalam bermain pedang juga diketahui sangat hebat. Meski belum ada kesempatan di mana kita bisa melihat kekuatan penuh Shiryu. Selain kemampuan berpedang yang berada di atas rata-rata, Shiryu juga dapat kita yakini menguasai haki, minimal Bushoku Haki dan Ken Bunshoku Haki. Benar memang di manga belum ada konfirmasinya apakah ia menguasai haki atau tidak.
Akan tetapi, mengingat baik Mushoku Haki maupun Kenbun Shokuhaki bisa dipelajari, maka tak berlebihan menganggap Shiryu menguasai dua jenis sakit tersebut. Shiryu memiliki pedang yang termasuk Meito bernama Raiyu, yang juga berarti Thunderstorm. Pedang ini berjenis Nodachi. Pedang jenis ini memiliki ukuran yang lebih besar dibanding pedang Jepang pada umumnya. Selain Shiryu, pedang jenis Nodachi juga dimiliki oleh salah satu generasi terburuk, Trafalgar Law, dan anggota bajak laut Big Mom, Charlotte Amande. Tak hanya memiliki kemampuan berpedang yang hebat, serta pedang yang terkenal. Seperti yang diketahui, bahwa bajak laut Kurohige gemar memburu kekuatan buah iblis pada chapter 925. Shiryu ternyata juga telah mendapatkan kemampuan buah iblis Sukesuke-no-Mi, yang mana dulu adalah milik Absalom. Sekarang Absalom telah dibunuh, maka sekarang Shiryu menjadi pemilik kekuatan buah iblis Sukesuke-no-Mi. Dengan kemampuan buah iblis Sukesuke-no-Mi, pengguna bisa menjadi manusia tak terlihat, yang mana ia bisa menghilang, tapi tetap bisa melakukan kontak fisik dengan siapapun. Artinya, pengguna kekuatan buah iblis Sukesuke-no-Mi dapat menyerang orang lain meski dirinya tak terlihat. Pendekar pedang dengan kemampuan tak terlihat ini bisa menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Shiryu tentu bisa menjadi ancaman serius bagi pendekar pedang manapun. Mihawk versus Shiryu, siapa yang menang? Dengan adanya berbagai informasi yang diketahui sampai sejauh ini tentang Mihawk dan Shiryu, Mimin rasa kita bisa sama-sama setuju bahwa keduanya merupakan karakter kuat di One Piece. Meski sama-sama memiliki kekuatan dan kehebatan yang layak diacungi jempol, kali ini Mimin akan beropini siapa yang lebih kuat antara Mihawk dan Shiryu. Jika mereka berdua bertarung, siapa yang akan menjadi pemenang? Apakah Mihawk bisa tetap mempertahankan gelar pendekar pedang terkuat miliknya? Ataukah gelar akan berpindah jatuh ke tangan Shiryu yang merupakan komandan kedua bajak laut Kurohige? Memang, kekuatan Mihawk sangat hebat. Akan tetapi, bukan berarti ia pasti menang melawan Shiryu. Jika hanya dinilai dari kekuatan berpedang saja, Mimin sangat yakin Mihawk akan menang. Meski demikian, pertarungan tidak hanya tentang siapa yang lebih ahli berpedang. Akan tetapi, jika keduanya bertarung, maka segala kekuatan dan kemampuan mereka harus dikeluarkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Shiryu memiliki kekuatan buah iblis yang amat sangat menguntungkan dirinya dalam duel, yaitu Sukesuke-no-Mi, bisa membuat Shiryu jadi tidak terlihat. Memang Mihawk punya mata yang bagus dengan penglihatan yang tajam, tapi bukan berarti ia bisa melihat yang tidak terlihat. Mungkin Mihawk akan memakai Kenbun Shokuhaki untuk merasakan keberadaan Shiryu. Namun Shiryu punya pergerakan yang cepat. Apakah Kenbun Shokuhaki Mihawk bisa menandingi kecepatan gerakan Shiryu? Menurut Mimin, Mihawk akan kesulitan. Jika ia fokus pada Kenbun Shokuhaki, maka besar kemungkinan ia akan susah fokus memperkuat Musho Shokuhaki miliknya. Sehingga tak menutup kemungkinan Shiryu bisa menyerangnya lebih kuat. Jadi, jika keduanya berduel, maka menurut Mimin, itu akan menjadi duel yang dahsyat, sengit, dan sangat seru. Keduanya akan sama-sama terluka, tapi Shiryu yang akan keluar sebagai pemenang. Dengan demikian, artinya gelar pendekar pedang terkuat menjadi milik Shiryu. Maka, Zoro yang berambisi menjadi pendekar pedang terkuat akan menargetkan Shiryu untuk ia kalahkan, agar keinginannya menjadi pendekar pedang terkuat bisa tercapai. Jadi, Zoro tak perlu melawan Mihawk yang sempat menjadi gurunya. Akan bagus bagi Zoro karena tak perlu ia bertarung hidup mati melawan orang yang pernah menjadi gurunya. Dalam pertempuran nanti, Luffy dan Teach akan bersaing untuk mendapatkan tahta Raja Bajak Laut dengan seluruh kekuatan dan kemampuan mereka. Sedangkan untuk Zoro, ia akan jadi penantang Shiryu yang telah jadi pendekar pedang terkuat. Selain untuk mengambil gelar tersebut dari tangan Shiryu, ada satu lagi motivasi yang akan mendorong Zoro untuk melawan dan mengalahkan Shiryu, yakni membalaskan dendam gurunya yang telah dikalahkan oleh Shiryu dengan sangat kejam. Oke, itulah tadi pembahasan Mimin mengenai duel sengit Mihawk versus Shiryu. Seperti biasa, jika ada yang salah atau ada yang mau menambahkan, bisa langsung menulis komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.